Kamen Rider Gachat episode 11 yang berjudul Tangkap Seorang Mata-Mata Rider Didiskualifikasi yang telah tayang pada tanggal 19 November 2023 ini menampilkan cukup banyak debut form Gachat, diantaranya Bakuon Televi Wildo, Stag Mirror Wildo, Great Sasori Wildo, Dr. Heavy Wildo, Bani Parka Wildo, dan form Lightning Jungle. Ditulis ceritanya oleh Keiichi Hasegawa dan disutradarai oleh Hirofumi Fukuzawa. Pembahasan untuk episode kali ini cukup menarik dari biasanya dan sepertinya akan cukup panjang. Tentunya akan kita ulas dan teorikan, jadi kita langsung saja mulai bahasanya. Kloto menangkap Kemi level 10 untuk Atropos. Saat UFO X hendak diekstrak kekuatannya untuk penyempurnaan Dread Driver, kekuatan UFO X terlalu kuat sehingga ia bisa melarikan diri lewat portal buatannya. Ini mungkin menunjukkan contoh kecil dari hanya kekuatan satu Kemi level 10 yang mungkin lebih kuat dibanding level para Kemi di bawahnya. Meski sepertinya Droid Driver bisa digunakan, tapi Atropos menundanya sedikit lebih lama untuk eksperimen menyeramkan berikutnya. Entah apa yang akan Atropos lakukan nanti. Terdengar mengerikan, sepertinya akan mengarah ke suatu plot yang cukup mengejutkan, patut untuk ditunggu. Kemudian pada awalan episode, kita diperlihatkan scene dari Hotaru, Rinne, Renge, dan juga Sabimaru tengah mencari Kemi serangga level 7 bernama Stagfine bersama-sama layaknya kebiasaan anak-anak di Jepang mencari serangga. Kali ini terlihat sepertinya chemistry dari 4 sekawan ini sudah mulai terbangun lebih dekat lagi. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari andil sang MC kita, yaitu Hotaru Ichinose, yang memperjuangkan ideologinya soal Kemi yang bukan alat belaka, melainkan bisa juga sebagai teman baik yang membuat teman-temannya Hotaru ingin mempercayakan padanya tentang masa depan damai berdampingan dengan Kemi. Jujur saja pada scene saat mereka berburu Kemi terasa cukup berkesan dan wholesome. Didukung juga dari background musik yang mengiringinya, yang menambah suasana pertemanan selayaknya kisah bertemakan shonen seperti di anime ataupun dorama semakin terasa diperlihatkan di adegan ini. Oh iya, ada tambahan trivia menarik soal model 3D dari Stagfine ini, yaitu properti tersebut diambil dan direpaint dari model Stagfone, model serangga yang ada pada Kamen Rider Double. Setelah mereka selesai berburu Kemi, mereka balik ke akademi dan memperlihatkan tangkapan Kemi masing-masing, diantaranya yaitu Hotaru dengan Terebi dan Stagfine, Rinne dengan Busasori dan Bounty Bunny, Sabimaru dengan Supari Hebi dan Mite Mirror, serta Renge dengan Panpakar Parka. Ya, sejauh ini di luarnya, Akademi Alchemy terlihat baik-baik saja. Namun di balik layar akademi tersebut ada suatu kejanggalan, dan benar saja seperti yang pernah kita ulas sebelumnya bahwa ada mata-mata di organisasi tersebut yang menyalurkan blank Kemi card pada pihak trio saudari kegelapan. Beranjak sejenak ke pertarungan Gachat kali ini melawan Cachula Malgam. Malgam bermotif serangga laba-laba yang Gachat lawan dengan banyak sekali kombinasi Kemi. Yang pertama yaitu Bakuon Televi Wildo, kedua ada Stag Mirror Wildo, ketiga ada Great Sasori Wildo, keempat ada Dr. Heavy Wildo, dan kelima yang paling kocak ada Bani Parka Wildo yang wujudnya ya seperti hanya jaket hoodie biasa. Di saat sang Kamen Rider bertarung, ada seorang pria misterius yang berasal dari akademi. Pria itu bernama Lich Kugimiya, yang diperankan oleh Yasukaze Motomiya. Wajahnya tidak asing jika kalian pernah menonton seri Kamen Rider Blade. Beliau merupakan aktor yang sama yang memerankan tokoh Isaka sebagai undead merak pada seri Kamen Rider Blade. Akhirnya Gachat berhasil mengalahkan Cachula Malgam dengan jurus Gachar Geekbuster dari kombinasi kekuatan 3 kartu, yaitu Renkirobo, Battle Bang, dan Sabo Needle pada Gachard Gun, dan berhasil menyegel Kemi Cachula.
Jurus Kamen Rider Gachat lewat pistol ini sepertinya sengaja mereferensikan Kamen Rider Garen yang seorang rider utama pengguna pistol, yang dimana Kamen Rider Garen alias Tachibanasa merupakan musuh bebuyutan dari Isaka, sang undead merak yang aktornya kembali mengisi tokoh baru di Kamen Rider Gachat ini. Ya bisa dibilang easter egg-nya lah. Lanjut ke Akademi, terungkap kalau UFO X adalah salah satu kemi yang paling Sabimaru incar selama ini. Makanya ia membuat alat khusus pemanggil UFO X yang Renge namakan Sabi Riser. Hotaru dan Rine turut membantu juga. Sabimaru berkata dengan pelan bahwa ia kagum soal Hotaru. Selama ini Hotaru selalu berpegang teguh pada keinginan berteman dengan Kemi dan juga perannya yang selalu membantu dan mendukung Sabimaru. Tapi entah mengapa perkataan tulus tersebut terasa seperti menandakan suatu hal akan terjadi. Di sela mereka masih tidak mendapatkan UFO X, Spanner datang meminta mereka balik ke Akademi. Namun sayang setelah UFO X muncul mereka sudah pergi. Warga setempat dan juga Kajiki sempat melihat UFO X dan tentunya Kajiki heboh dan ingin menceritakan pada Hijiri. Di Akademi, kita diperkenalkan dua karakter baru. Pertama, ada Lich Kugimiya, yang sudah tadi kita sebutkan juga, Shiori Harima, yang diperankan oleh Ayaka Kira. Kedatangan mereka ialah untuk mengumumkan kepada semua anggota di kelas akademinya Hotaru bahwa ada mata-mata di akademi tersebut. Kugimiya telah memantau aksi sang Kamen Rider Gacha sejauh ini yang ia anggap tidak layak, karena driver yang ia peroleh didapatkan dari Fugakudo, di mana ia yang kita ketahui adalah pengkhianat. Lalu cara bertarung Hotaru yang tidak efisien, yang selalu bertukar form dengan terlalu dini di setiap pertarungan, dan juga kekesalannya pada ideologi Hotaru yang selalu ingin berteman dengan Kemi karena beranggapan Kemi hanyalah sebuah alat. Ia meminta Hotaru mengembalikan gacha driver, namun Hotaru dan teman-temannya menentang itu karena mereka sudah susah payah mengupayakan cara yang terbaik untuk manusia dan juga Kemi itu sendiri. Spanner setuju kalau Hotaru belum layak sebagai Kamen Rider, tapi di sisi lain ia curiga pada Kugimiya karena seperti memaksa Hotaru menyerahkan drivernya karena lebih penting mengurus perihal mata-mata terlebih dahulu. Di sini memunculkan spekulasi tentang si mata-mata ini. Kita jadi mencurigai bahwa Kugimiya lah adalah mata-matanya. Tiba-tiba alarm berbunyi. Trio saudari kegelapan sedang berada di SMA Furasu. Para anggota alkemi berpencar mencari mereka dan Rine pun didatangi Atropos yang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan orang di sekitarnya supaya bisa mengobrol hanya berdua saja. Sesuai yang Rine pernah bilang sebelumnya, seranglah pihak akademi saja, jangan libatkan orang lain. Atropos berniat menyerang Rine, namun untungnya Spanner datang tepat waktu. Atropos dengan cepat bisa menghindari serangan Spanner dan lalu membisikkan suatu hal, yaitu segala yang terjadi semuanya salah Rine. Seakan-akan mengisyaratkan suatu hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Di sisi lain, Hotaru bertemu Sabimaru yang mendengar kabar Rine diserang, tapi untungnya ada Spanner yang datang. Kebetulan juga UFO X tiba di dekat mereka. Sabimaru pun akhirnya memberikan UFO X incarannya untuk Hotaru dapatkan. Tiba-tiba entah bagaimana Kachula Malgam yang telah dikalahkan muncul kembali. Kachula Malgam bicara dengan suara yang disamarkan dan berniat menangkap Kemi UFO X. Singkatnya, Gachat berhasil mengalahkan Kachula Malgam lagi dengan form Lightning Jungle yang debut di episode 11 ini dan menyuruh UFO X menyelamatkan diri, tapi UFO X malah diam saja. Dan ujungnya, saat Gachat kembali diserang, ia dibantu UFO X untuk mengalahkan Malgam itu. Bicara soal form Lightning Jungle, dari first impressionnya tentunya keren dan oke ya. Terutama pada bagian bahu dan juga armor tengahnya, entah mengapa sedikit mengingatkan kita terhadap bentuk mecha raksasa Big Zam di anime Gundam. Kesannya seperti kapal perang besar atau juga benteng raksasa karena form ini juga memunculkan bentuk wildnya sendiri yang terlihat seperti benteng besar atau mungkin gardu listrik karena terdapat elemen listrik dari Raidenji. Form ini memungkinkan Gachat untuk menciptakan atau membangun jaringan listrik di berbagai arah untuk menangkap dan menyerang musuh secara luas dan juga daya serang yang lebih besar. Pertarungan berakhir, UFO X kembali pergi.
Terungkap sudah identitas Cachula Malgam kali ini. Mengejutkannya adalah sang Malgam merupakan orang dari akademi, yaitu Shiori Harima. Ia mengaku mencuri kartu Cachula diam-diam dengan kekuatan misterius yang ia perlihatkan saat membuka sarung tangannya dan menggunakan semacam alat berbentuk lingkaran untuk menteleport tangannya ke tujuan yang ia kehendaki. Mungkin sudah jelas di sini tentang siapa si mata-mata akademi ini. Namun karakter Harima sendiri belum kita ketahui seperti apa watak asal bahkan sedikit latar belakangnya. Jujur saja, porsi untuk dua karakter baru di episode ini agak sedikit mendadak. Andaikan saja diberi setidaknya satu episode lagi untuk perkenalan, pasti akan lebih enak pembawaannya. Nah, setelah kita diperlihatkan karakter si Harima ini yang ternyata memiliki kekuatan misterius, entah dia merupakan mata-mata yang ditugaskan oleh kubu trio saudari kegelapan, atau ia mungkin hanyalah sebagai boneka dan mastermind yang sebenarnya. Bisa saja itu merupakan salah satu kekuatan lain yang dimiliki Atropos atau saudari lainnya. Atau justru Tuan Gillion yang akhirnya bergerak menjalankan misi rahasianya. Bicara soal Tuan Gillion sejauh ini, dia belum menampakkan wujudnya atau bahkan suaranya. Entah sosok Tuan Gillion ini merupakan entitas agung atau suatu pemimpin, suatu peradaban, mengingat jika kita melihat kostum dari trio saudari kegelapan yang mirip dengan pakaian peradaban Mesir kuno. Ya, mungkin ini jadi mengingatkan kita terhadap Tuan Gifu yang sudah ada sejak zaman kuno pada series Kamen Rider Revised, karena ada kemungkinan konsep tersebut dipakai kembali di series Kamen Rider Gachat ini. Ada spekulasi lain juga soal Kugimiya yang terlihat mencurigakan di episode 11 di debut kemunculannya. Mungkin saja Kugimiya ini merupakan samaran dari Tuan Gillion. Atau Kugimiya ini orang yang berbeda dari sosok Tuan Gillion, tapi Kugimiya sendiri adalah bagian dari kubu trio saudari kegelapan. Kita juga jadi berpikir kemungkinan kesamaan konsep pada karakter Kugimiya ini jika benar ia merupakan bagian dari kubu trio saudari kegelapan dengan tokoh Hideo Akaishi pada series Kamen Rider Revised atau Kei Fukuhide di seri Ultraman JIT yang dimana mereka berdua bersama-sama menjadi pelayan bagi pihak antagonis yang memiliki kedok sebagai orang baik di seri masing-masing. Terlebih sang pemeran Kugimiya pernah berperan sebagai penjahat juga, jadi sepertinya ada kemungkinan untuk kembali memerankan tokoh jahat. Siapa tahu ya teman-teman. Kita akan sedikit melimpir membahas Kamen Rider Dread yang akan debut perdana di hari Minggu besok. Sepertinya kita sudah tahu dengan siapakah user dari Kamen Rider Dread ini. User dari Kamen Rider Dread ini telah diungkap di majalah Scan Magazine edisi bulan Desember. Dan sungguh mengejutkan, ternyata user dari Kamen Rider Dread ini adalah Sabimaru. Akira di video yang pernah upload di hari Minggu kemarin, mengira user dari Kamen Rider Dread ini adalah Shiori Harima. Ternyata bukan. Sudah fix ya, user pertama dari Kamen Rider Dread adalah Sabimaru. Terlihat di gambar ini Sabimaru seperti dipaksa berubah menjadi Kamen Rider Dread oleh Kloto. Kenapa mention Sabimaru ini adalah user pertama dari Kamen Rider Dread? Karena ada banyak sekali rumor yang mengatakan bahwa Kamen Rider Dread akan memiliki banyak sekali user layaknya Arc One. Terlebih sepertinya Sabimaru ini memang merupakan user percobaan yang dilakukan oleh Atropos demi bisa mentes kekuatan dari Dread Driver itu sendiri. Lantas siapakah potensi user-user selanjutnya bila mana Dread Driver ini memang memiliki konsep multiple user? Apakah justru pengguna sesungguhnya dari Dread Driver ini nantinya adalah Gillion Sama yang sampai detik ini Gillion Sama belum menampakkan dirinya? Atau justru selama ini Gillion Sama sudah menampakkan dirinya tapi kita belum sadar akan kehadirannya? Sepertinya Lich Kugimiya mungkin dialah si Gillion Sama. Memang kita belum tahu bagaimana karakter ini secara latar belakangnya, tapi melihat tindakannya saat di akademi tentunya membuat kita berteori bahwa ia memiliki tujuan rahasia entah untuk apa. Yang jelas kita penasaran akan seperti apa konsep dari Kamen Rider Dread ini nantinya diterapkan dimulai di episode 12 minggu besok. Apakah Kamen Rider Dread membutuhkan tumbal percobaan demi bisa mentes performa dari Dread Driver itu sendiri? Dan tumbalnya kali ini adalah Sabimaru. Bila memang seperti itu, tentunya cerita Gachat akan menjadi kelam. Tapi overall, episode 11 ini bagus. Bisa dibilang sebagai titik permulaan menuju inti cerita dari Kamen Rider Gachat. Sepertinya bakal lebih banyak lagi kejutan yang akan datang ke depannya.
Jadinya semakin tidak sabar melihat perkembangan cerita dari series Kamen Rider Gachat ini. Jadi itu saja bahasan dari A terkait episode 11 dari Kamen Rider Gachat. Bahasan kali ini memang cukup panjang, karena seperti yang A bilang bahwa dimulai episode 11 ini, tensi cerita Gachat akan mulai naik dan akan terus naik ke depannya. Semoga saja di episode 12 minggu besok kita diberikan kejutan-kejutan menarik akan cerita Gachat ke depannya. Baiklah, mungkin itu saja video bahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.